Yang LK-nya dulu, Pak. LK-nya dulu, Pak. mana Pak? LK dulu, Pak. LK-nya dulu. Lembar kerjanya coba ditayangkan dulu. Jadi saya agak lupa di kelompok Ini empatnya. Pak. Oke, LK-nya. Tapi belum belum Lembar kerja. selesai Pak. Eh? Belum belum. Belum selesai. Ya sudah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Heru sebagai dosen pembimbing dan teman-teman semua Bapak Ibu guru hebat. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan presentasi kami sesuai dengan topik yang diberikan kepada kami, yaitu topik 3 yang berjudul berdamai dengan diri sendiri. Di sini kami beranggotakan 6. Pertama saya sendiri, yang kedua Bapak Heru Santoso, kemudian Ibu Hidayati, 4 Ibu Ida Surhaidah, 5 Ibu Ineke Arstiti, dan terakhir Ibu Lantip Wulandari. Untuk slide selanjutnya kami persilahkan Pak Heru Santoso. Ya, terima kasih untuk dari kelompok 3. Slide selanjutnya yaitu capaian pembelajaran. Fasilitator menjelaskan apa capaian pembelajaran dari topik 3. Penyampaian oleh fasilitator. Yang pertama, topiknya dari 1, memahami konsep tentang ragam identitas. Yang kedua, memberikan contoh sikap welas asih pada diri sendiri. Selanjutnya Ibu Hidayati, kami persilahkan. Yang kedua, mulai dari diri. Pertanyaan mantiknya, bagaimana cara Bapak atau Ibu dalam menghargai keberagaman identitas yang ada di sekitar Bapak Ibu? Yang kedua, apa manfaat dari sekitar belas asih pada diri sendiri? Oke, kemudian slide yang berikutnya Ibu Ida. Ya. Yang ketiga, aktivitas permainan tebak nama suku setiap provinsi di Indonesia. Yang A, prolog, suku bangsa Indonesia memiliki ciri khas masing-masing, mulai dari warna kulit, rambut, budaya, bentuk wajah, bahasa, pakaian adat, dan lain-lain. Poin B, di bawah ini terdapat gambar suku bangsa Indonesia yang beragam. Tugas Bapak atau Ibu adalah memasangkan gambar-gambar tersebut dengan nama suku yang sesuai ciri khas yang dapat dilihat. Poin C, isikan pada kolom nama suku bangsa dengan memilih pada pilihan nama suku bangsa yang telah disediakan di bawah ini. Ya, terima kasih. Selanjutnya Ibu Ineke sambil menjelaskan gambar-gambarnya ini. Ya, untuk yang C, isikan pada kolom nama-nama suku bangsa dengan memilih pada pilihan nama suku bangsa yang disediakan di bawah tabel. Berikut ini gambar-gambar beberapa suku yang kami ambil sebagai contoh untuk media suku-suku bangsa yang ada di Nusantara. Gitu. Silakan yang lain. Refleksi, saatnya kita melakukan refleksi terhadap tadi. A, menurut Bapak atau Ibu, apakah yang disebut dengan suku bangsa? B, bagaimana jadinya jika suku bangsa di Indonesia ini hanya boleh tinggal di tempat asalnya dan tidak bertransmigrasi? C, bagaimana menurut Bapak atau Ibu asal suku bangsa yang ada di Indonesia bisa hidup berdampingan dengan damai? Monggo yang lain. Ini masih lanjut, Pak. Untuk konsep 1, Bulantip, Bu. Bulantip ya. Iya, Bulantip. Bukan kok nggak ada ini. Oke. Ya, baik. Yang kelima yaitu konsep 1, setiap orang punya banyak identitas.
Yang pertama, fasilitator memberikan pertanyaan kepada peserta terkait video konsep 1. Yang kedua, setelah menyaksikan tayangan video tersebut, makna apa yang diperoleh. Dan yang ketiga, dari video tadi akhirnya kita bisa mengetahui dan memahami bahwa kita lahir dengan identitas, ada yang bangga dengan identitasnya sendiri hingga merendahkan identitas orang lain. Beda identitas itu wajar, namun kita perlu menyikapi tentang cara memandang identitas. Kita bisa memahami bahwa beda identitas itu adalah hak masing-masing. Oke, selanjutnya kembali ke Pak Heru Santoso. Pak Heru Selanjutnya, Santoso. fasilitator Ya, untuk selanjutnya konsep 2. AC pada diri sendiri, self compassion. Pertama, fasilitator membantu peserta untuk melihat gambar dirinya di kamera, mengamati wajah dirinya. Yang kedua, fasilitator memandu peserta untuk melihat apakah kelebihan dalam dirinya dan menyampaikannya. Slide selanjutnya Ibu Hidayati. Cara berikut untuk memaksimalkan identitas yang kita punya adalah memiliki welas asih pada diri. Apa itu welas asih atau self-compassion? Self-compassion berasal dari kata compassion yang diturunkan dari bahasa Latin patiri dan bahasa Yunani patein, yang berarti menderita, menjalani, atau mengalami. Self-compassion merupakan konsep baru yang diadaptasi dari filosofi Buddha yang memiliki definisi secara umum sebagai kasih sayang diri. Slide selanjutnya Ibu Ida. Siap, Bapak. 3 komponen untuk melatih mencintai diri sendiri yaitu 1. Menumbuhkan kebaikan diri atau mengekspresikan cinta dan penerimaan terhadap diri. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran diri atau ambil napas yang dalam dan sadari apa yang terjadi dalam diri tanpa menghakimi. Yang ketiga, menumbuhkan keterhubungan atau memperluas kesadaran kita kepada semua makhluk dan mengakui bahwa setiap orang mengalami pengalaman yang sulit. Ya, terima kasih, Pak. Oke, terakhir Bu Ineke, ditutup. Bu Ineke. Evaluasi dan penutup. Fasilitator memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengambil intisari atau pesan baik dari topik 3, berdamai dengan diri sendiri. Terima kasih. Ya, demikian tadi Pak Ibu Heru. Masih banyak kekurangan. Insya Allah nanti segera kami perbaiki, termasuk di LK yang juga masih banyak kekurangannya. Demikian Pak Heru Wibowo. Mohon maaf. Terima kasih Pak. Terima kasih untuk kelompok 3. Kita berikan aplaus untuk kita semuanya. Ya, alhamdulillah WMK sudah berjalan dengan sangat baik ya. Ini jadi saya berterima kasih sekali kepada Bapak Ibu. Ini kita coba sebentar, ada hal yang saya harus cek dulu. Sebentar. Mana tadi? Ini masih record ya? Masih, Pak. Nah, Masih, Pak, masih. oke, alhamdulillah. Jadi semua kelompok sudah sudah presentasi ya, setiap kelompok 15 menit. Kemudian nanti rekaman ini akan diberikan oleh admin, atau kalau nanti belum ya silakan diminta kepada admin. Dan kemudian nanti setiap presentasi tiap kelompok itu nanti diupload di YouTube ya. Kemudian dikirim ya link YouTube-nya itu ke Google Form yang telah disediakan oleh panitia. Jangan lupa Bapak Ibu, seluruh LK dan PPT diunggah. Seluruh LK, lembar kerja dan PPT-nya diunggah dalam bentuk PDF. Jadikan satu ya, dijadikan satu file. Kemudian dengan penamaan filenya adalah kelas WKG ya, PPKN ya. Kelas WKG-nya berarti WKG PPKN itu. Kemudian topik ke berapa itu? Topik Bapak Ibu ya, sesuai dengan kelompok entah 1, 2, 3, 4 dan 5. Kemudian
ini nanti harus berhasil dilengkapi maksimal sampai jam 23.59 malam hari ini yang begitu. Nah, saya sebenarnya berharap di waktu yang tersedia ini saya bisa memantau LK-nya begitu ya. Karena memang PPT-nya itu dikembangkan dari LK. Kalau melihat dari PPT tadi ya ini masukan ya. PPT yang kelompok pertama tadi, kelompok 5 itu masih biasa ya. Secara daya tarik itu masih kurang. Bisa memanfaatkan Canva atau PowerPoint juga tidak apa-apa. Kemudian LK. LK itu harus dibuat lengkap gitu ya. LK-nya harus dibuat lengkap sehingga tahapan atau sintaks daripada marka, itu ya marka, mulai dari diri sendiri itu saya lihat tadi untuk pertanyaan pemantik Bapak Ibu ini masukan itu masih kurang, menurut saya itu mayoritas kurang greget. Ya, ini kurang greget itu biasanya tantangannya di situ. Pak, maksudnya kurang greget Pipun. Coba membuat pertanyaan pemantik itu namanya pemantik itu kan kayak korek ya, Bapak Ibu ya. Jadi pertanyaan yang menurut saya tidak sekedar pertanyaan ke arah pengetahuan atau konsep, tapi pertanyaan yang membuat kita ya, yang ditanya itu kemudian sesaat berpikir. Kalau misalnya apakah menjaga kerukunan dalam masyarakat yang beragam itu penting? Misalnya pertanyaan begitu. Apakah menjaga kerukunan dalam masyarakat yang beragam itu penting? Ya, jawab aja penting. Nah, itu menurut saya belum menjadi pertanyaan pemantik yang bagus. Ya. Belum menjadi pertanyaan yang bagus itu. Menurut saya belum menjadi pertanyaan yang bagus. Nah, oke. Nah, berbeda halnya jika kemudian pertanyaannya itu misalnya seperti tadi yang saya contohkan. Bagaimana jadinya jika semua orang di dunia ini itu seragam? Baik warna kulitnya, baik bahasanya, baik misalnya bahasanya, warna kulitnya misalnya seperti itulah ya. Apa yang akan terjadi? Nah, itu kan membuat sejenak kita itu berpikir, tidak langsung jawaban yang seperti tadi ya. Ya, tidak, bukan seperti itu begitu ya. Tetapi ada sejenak yang ditanya itu atau peserta didik ya, siswa kita itu kemudian berpikir, gimana ya? Dia akan membayangkan kalau semua orang wajahnya sama, kalau semua orang mirip-mirip dan seterusnya. Wah, itu tentu tidak akan sulit kita membedakan gitu ya. Akan banyak masalah misalnya untuk mengidentifikasi ini siapa dan seterusnya. Nah, itu contohnya. Jadi ada pertanyaan itu yang membuat sekali lagi peserta didik itu kemudian merenung, berpikir dulu, tidak langsung menjawab kalau bisa. Nah, itu pertanyaan yang bagus. Sebagai contoh misalnya saya pernah membuat pertanyaan pemantik itu misalnya bagaimana jika ada negara lain yang begitu ya menggunakan Pancasila sebagai dasar negaranya, tetapi dengan urutan yang berbeda. Contoh misalnya ada negara Konoha atau negara X gitu ya. Itu pakai Pancasila, tapi sila pertamanya itu misalnya sila keempat atau sila kedua. Kemudian urutannya itu kalau kita kan 1 2 3 4 5 ada apa? Nah, mereka pakai Pancasila, misalnya ada negara lain yang pakai Pancasila. Kemudian urutannya itu beda dengan kita. Misalnya sila pertama kemanusiaan, sila yang kedua kerakyatan, sila dan seterusnya. Apa yang mungkin akan terjadi gitu, ya, dengan negara tersebut? Apakah negara tersebut akan menjadi seperti Indonesia atau tidak atau bagaimana? Nah, itu kan pertanyaan yang pertama ada efek pemantik. Efek pemantik itu mengejutkan. Pertanyaan itu pertanyaan yang mengejutkan. Jarang mungkin dipikir atau ditanyakan. Tapi masuk akal juga gitu. Misalnya Bapak Ibu ada sebuah negara yang tiba-tiba karena dia terkagum-kagum dengan Pancasila, dengan ajaran Pancasila, kemudian
di negaranya ada reformasi atau revolusi, kemudian udah kita pakai Pancasila kayak Indonesia karena negara kita beragam dan seterusnya. Mereka buktinya menjadi negara yang sejak tahun 45 sampai sekarang rukun, ya. Padahal negaranya sangat beragam. Nah, dipakai itu Pancasila, tapi urutannya berbeda. Nah, bagaimana? Itu kan itu contoh ya, itu contoh. Jadi diawali sebenarnya dengan pertanyaan pemantik yang bagus. Nah, pertanyaan pemantiknya berapa ya? Tentu saja minimal kalau bisa 5 lah ya, karena sesuai dengan setiap konsep. Gitu. Nah, selanjutnya kemudian di aktivitas kan begitu. Maka hanya berikutnya adalah aktivitas. Nah, aktivitas yang seperti apa? Ya, aktivitas yang sekali lagi tadi Bapak Ibu saya sampaikan membuat peserta didik mengalami. Nah, itu yang tadi belum banyak diperkuat. Membuat peserta didik mengalami konsep yang Bapak Ibu pelajari. Mengalami di sini maksudnya, experience di sini adalah mereka terlibat dalam aktivitas mengalami langsung maupun mengalami secara pemikiran. Ya, mengalami secara langsung maupun mengalami secara pemikiran dan perasaan tentu saja. Contohnya begitu Pak, oh, saya bingung. Kalau Bapak Ibu aktivitas itu disuruh mengalami secara langsung ya bisa saja Bapak Ibu di dalamnya melalui simulasi. Simulasi. Nah, itu bisa. Contoh misalnya Bapak Ibu siapkan kostum dan seterusnya, ada yang jadi orang Papua, ada yang pakai pakaian Jawa, ada yang pakai pakaian apa dan seterusnya, misalnya begitu. Yang tadi baju adat itu loh. Nah, itu bisa. Itu kan kemudian mereka disuruh untuk menjelaskan tentang apa makna dari baju adat yang dia pakai. Kenapa sih orang Jawa itu pakai apa yang di atas itu? Blangkon ya, blangkon. Kemudian orang Betawi bagaimana pakaiannya, misalnya. Itu kan mereka mengalami. Ya, ataupun mengalami secara langsung maksudnya maupun mengalami secara pemikiran. Ya, secara pemikiran. Contohnya seperti apa, Pak? Contohnya Bapak Ibu tadi menayangkan video tentang bullying. Pasti dia akan berpikir kan, dia empati bagaimana ya kalau saya melihat kejadian itu, bagaimana ya kalau saya ada di tempat itu, bagaimana kalau saya mengalami itu, atau bagaimana saya orang yang berada di tempat itu menjadi saksi. Ya, seperti itu. Apa yang harus saya lakukan dan seterusnya. Nah, itu berarti mengalami secara pemikiran. Ya, mengalami secara pemikiran, mengalami secara moral feeling kalau kata Thomas Likuna, ya. Atau mungkin yang bagus tentu mengalami secara langsung kan begitu. Ya, seperti tadi. Nah, itu akan sangat bagus sekali menurut saya. Nah, aktivitas itu di bagian aktivitas itu meskipun tidak ada LKPD di sini, tapi seakan-akan tadi ada bikin tabel, ya toh? Mungkin ada kolom diskusi dan seterusnya itu ya ala-ala seperti itu, ala-ala aktivitas itu dipandu dengan sebuah pengerjaan, sebuah lembar kerja lah seperti itu akan bagus sekali. Ya, itu akan bagus sekali. Ada kuisnya mungkin, ada di situ forum diskusinya untuk diisikan. Mungkin di situ juga ada penilaian teman sejawat dan seterusnya. Silakan. Itu kreativitas Bapak Ibu. Bapak Ibu terbagi menjadi setiap konsep. Dan Bapak Ibu bebas untuk menuangkan ide di dalam aktivitas. Jadi di sini justru harus ada diskusi yang bagus. Ya, bagaimana kalau aktivitasnya begini? Bagaimana kalau aktivitasnya begini dan seterusnya? Pak, aktivitasnya apa? Hanya satu? Oh, tidak harus. 2 aktivitas juga boleh. Kalau tadi ada kahut apa? Rumah adat ya kalau nggak salah tadi Bapak Ibu ya. Yang pakai kahut tadi. Iya, saya Pak. Silakan. Selain itu ada lagi nggak dari konsep yang lain? Silakan, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Di sini nggak dibatasi. Nah, kemudian itu dikemas juga di dalam bentuk penayangan PowerPoint yang baik, ya, yang menarik bagi anak-anak dan seterusnya. Makasih ayam double kopi. Nah, itu ya anak saya. Oke. Itu. Jadi, oke, Bapak Ibu sampai di sini paham nggak? Dari mulai pertanyaan pemantik, dari mulai kemudian aktivitas sebelum kita ke refleksi. Paham betul? Silakan kalau ada yang Paham, Pak. Oke, silakan. Siapa ini? Pak, mohon maaf izin tanya. Jadi nanti segala aktivitas yang dituangkan di LK itu boleh ditaruh di PowerPoint ya, Pak? Boleh, tidak apa-apa.
Enggak apa-apa. Jadi tidak Ya hanya tentu, intinya saja ya ya. tentu jangan tinggal kopas dari LK saja, Bu, disusun. Misalnya satu aktivitas itu bisa nggak dalam satu slide? Ya, itu aktivitasnya poin-poin gitu. Jangan kemudian asal PPT itu jangan asal kopas dari Word, Bapak Ibu, nanti jadi PowerPoint bukan jadi PowerPoint. Oke, boleh Bu Sinten? Bu siapa ini? Yang tak Ana. nggak kelihatan di layar. Bu Ana. Ana, oke Bu Ana. Bu Ana Nuryanti. Oke, boleh Bu, silakan. Yang penting kan LK-nya lengkap. Itu yang wajib. Nah, setelah itu monggo nanti mana yang diadopsi ke dalam media tayang. Media tayang atau salin dia sekarang bahasa orang-orang kementerian. Oke, ada lagi? Silakan. Hasilnya. Ada lagi? Pak, izin bertanya, Pak. Oke, monggo Pak Dayat. Ya, ini kalau udah selesai itu kita ngirimnya ke link mana, Pak? Mohon maaf, kurang jelas saya, Pak. Ke linknya. Linknya kelompok Pak Dayat. Oh, Tadi sudah diberikan Google Form. Bapak Ibu, link tadi yang Google Drive, itu kan ada rundown acara, ya toh? Ada LKLK dan seterusnya. Di situ ada linknya. Link untuk upload tugas. Oke, Pak. Siap. Terima kasih, Pak. Yang upload itu kelompok. Ya kan? Halo? Iya. Linknya hilang Pak, share lagi Pak. Iya Pak. Iya Pak. Iya Pak, iya. Google Drive-nya Gimana? hilang. Gimana? Share lagi, Tadi Pak. keluar dari ini ya Zoom ya? Iya, tadi saya di sini kan mendung terus Pak ini tadi. Hujan jadi sinyalnya agak lemot tadi Pak. Sebentar tak Paling atas kopikan. sendiri dicat itu, Pak. Iya. Di chat nggak ada Ada Ibu yang Ana. masih menyimpan enggak? Saya juga tadi Ada. keluar. Ini Aku ini masih itu, Pak. Masih Dari ya. Pak Oke, Wibowo, di ya. copy Lembar lagi. kerja dan Bu Ana materi di copy dapat. lagi, Nah, Bu dikirim Ana lagi berarti ke chat dari tadi monggo. tidak keluar berarti. Kalau dari tadi Enggak. saya keluar masuk Mantap. Ibu, tadi. Silakan ada dua chat kalau nggak salah saya. Iya, betul betul. Saya jadi Iya, Pak. pakai laptop terus sekarang ganti pakai tab, ngopinya agak susah. Saya juga sudah hilang. Oke, monggo. Bapak Ibu masih ada satu PR kan selain itu yaitu meminta rekaman Zoom. Ya toh? Meminta rekaman Zoom kemudian Zoom-nya itu dipotong hanya pas ketika kelompok Bapak Ibu tampil, kemudian hasil potongan itu apa istilahnya? Diupload di YouTube dan linknya itu dikirim. Kalau untuk link YouTube saya kurang tahu di link Google Form tadi apa di link yang berbeda nanti bisa ditanyakan ke admin. Nah, saya tadi belum ngecek link itu isinya apa ada untuk YouTube atau bagaimana? Itu juga dikirim di kelompok ya Pak? Enggak. Kenapa Pak? Yang link YouTube-nya itu Pak? Itu Iya dikirim satu di kelompok. aja. Satu. Berarti kelompok apa bermahasiswa? Kelompok Pak, LK-nya Kelompok, ini ya. juga LK kelompok. Ya, berarti itu kelompok semua ya? Orang aja perwakilan. Perwakilan. Seluruh LK dan PPT diunggah dalam bentuk PDF. Jadi LK-nya PPT itu PDF digabungkan jadi satu file PDF. Diunggah per kelompok saja, tetapi nama filenya jangan lupa penamaan filenya ya. Itu ada itu. Kemudian LK dan materi bisa diakses melalui tautan tadinya itu. Itu tadi dikirimkan di chat itu ada itu link untuk mengunggah. Jadi perwakilan kelompok. Terus ada lagi? Tapi saya belum ngecek semua itu. Apa ada link YouTube di situ juga atau nanti kalau belum ya silakan tanyakan ke admin untuk mengunggah YouTube-nya mana gitu loh. Nanti silakan. Oke. Ada lagi? Monggo. Ditanyakan. Nah, ini sudah dikirim ini Pak Abdul Kholik ya sama Bu Ana itu sudah dikirim linknya untuk enggak. Oke, silakan. PPT oke, LK oke, terus
Namun ya kayaknya ini sudah semua yang saya sampaikan. Yang penting Bapak Ibu tolong ya dicermati lagi. Pak, masih bisa diubah? Masih bisa. Ya, pertanyaan pemantik, buatlah pertanyaan pemantik yang mengantarkan peserta didik itu merenung, berpikir. Dia ada efek kejut sebelum dia nanti masuk ke aktivitas, di mana masuk aktivitas itu ada pengalaman. Dia mengalami. Ya, seperti yang tadi pagi saya jelaskan, bisa mengalami secara langsung maupun mengalami secara pemikiran, ya, secara pandangan. Kemudian setelah itu nanti, oh ya, refleksi. Nah, refleksi itu belum sedikit ya. Jadi refleksi itu Bapak Ibu dibuat dengan pertanyaan-pertanyaan. Bedanya dengan pertanyaan pemantik, refleksi itu ditujukan untuk mengungkap makna yang diperoleh oleh peserta didik. Jadi setelah dia mengikuti kegiatan, apa makna yang dia peroleh, apa hikmah yang dia peroleh, itu melalui pertanyaan-pertanyaan. Ya, misalnya seperti ini. Apakah Anda setuju? Ini contoh, tidak harus sama. Apakah Anda setuju ya jika keberagaman di Indonesia itu justru merupakan kekayaan dan bukan sebagai apa? Dan bukan sebagai sumber konflik. Nah, seperti itu kan dia merefleksikan dari pengalaman tadi, pengalaman dia ikut aktivitas, dari pengalaman dia nonton video, dari mungkin dia ikut permainan dan seterusnya, dia akhirnya kan memahami konsep. Ya, kan dia memahami konsep. Dari memahami konsep di balik itu dia memperoleh makna. Ya, memperoleh makna itu adalah sesi refleksi. Ya, seperti itu. Ya, bisa saja pertanyaannya diawali dengan apa yang Anda peroleh, pengalaman bermakna apa yang Anda peroleh selama mempelajari materi tentang misalnya ya dunia atau sekolahku yang beragam gitu. Apakah begitu ya? Apakah ya? Ya tadi saya sampaikan bahwa keragaman di sekolah ya, keragaman di sekolah atau apakah sekolah Anda telah menjadi sekolah yang inklusif terhadap keberagaman peserta didik. Nah, dia berpikir ya, memperoleh makna. Nah, itu maksud saya di bagian. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau pertanyaan pemantik misalnya dibuat 5, aktivitasnya juga bisa dikombinasikan. Ya, aktivitas tidak harus 5 juga Bapak Ibu. Kalau misalnya menurut Bapak Ibu ada satu aktivitas yang dia bisa mendapatkan makna dari 2 konsep, ya tidak masalah, tambah bagus juga ya, biar tidak banyak-banyak. Nanti di pertanyaan refleksi juga seperti itu. Oke. Baik. Kayaknya ini setelah Zoom ini ada Zoom sendiri-sendiri ini, tiap kelompok. Sudah selesai di sini. Oke. Silakan kalau masih ada hal yang ingin ditanyakan. Waktunya masih sangat lama sebenarnya. Satu kelompok maksimal 15 menit dibantu fasilitator. Oke. Harapannya LK-nya sudah rampung sih. Ya, kalau LK-nya sudah rampung, saya bisa ngasih masukan. Tapi kalau belum selesai, atau ada LK yang mau ditampilkan, silakan. Apa sama sekali belum dibuat? Saya beri waktu 10 menit untuk sedikit melengkapi LK, boleh? Nanti mungkin ada yang agak siap, kemudian menayangkan, biar apa? Biar Bapak Ibu nanti, oh tahu ini gini maksud Pak Bowo gitu loh. Gimana? Oke? Nah, coba Bapak Ibu, ini masih bisa masuk breakout nggak? Oh, sudah nggak bisa ya. Oke, atau mungkin ada salah satu yang, oh ini Pak, ini pertanyaan pemantik, ini aktivitas yang saya coba desain, ini refleksinya, begitu. Ada enggak di sini? Ya, itu sebagai contoh. Ini biar dapat gambaran.
Nah, ini sepertinya udah ngantuk semua, ini nggak ada tidur siang soalnya ya. Lapar, Pak. Oh, lapar ya Allah. Jam berapa tadi siangan ya sudah makan? Belum. Belum, Pak. Oh, belum makan ya sih. Tak kirimi gambar makanan. Nanti tinggal di print. Jenengannya gambar makanannya toh, Pak. Gambar makanan nanti bisa di print ya. Pak, Tadi kopi sudah aja, buat Pak. Gambar ngerjain kopi PPT, ya, Pak, Pak. nggak sempet Kalau makan. boleh Ini di-print enggak sama suruh sekalian ngerjain aja. aja toh, Pak. Zoom-nya masih sampai nanti ya, Pak. Zoom-nya enggak harus sampai jam 3:30 enggak apa-apa. Nanti masih lembur loh. Oh, masih mau libur. Betul, Ya, betul, iya. betul, betul. Nah, pokoknya deadline-nya jam 23.59 pada Siap. malam hari ini ya gitu. Nggih. Pak Heru izin. Ya, Halo. dimanfaatkan Ya. karena setelah ini nanti kita tutup udah nggak tanya lagi. Saya mesti pulang dulu, Pak. 1 jam perjalanan nih. Oh, begitu. Pak Heru izin. Ya, silakan Pak, monggo. Ya, izin bertanya Pak, untuk yang di LK di konsep 5 itu kan keterkaitan kunci sukses di abad 21 ya Pak. Barangkali ini saya belum memahami, barangkali bisa nanti dijelaskan Pak terkait masalah aplikasinya juga dan evaluasinya Pak. Ini coba saya share Coba screen ya Pak ditayangkan yang Pak, dari LK ditayangkan ya. Pak. Nah, Pak Abdul Qodir menayangkan coba di ya siap Pak. kelompok berapa? 1. Kelompok 1. Tapi ini Kelompok LK-nya dari 1 LK-nya konsep Pak. 5. Nah, Ya, silakan nah ditayangkan ini Pak. dulu. Ya, ini kan ada konsep 5 kunci sukses di abad 21 ya Pak. Nah, ini saya belum dapat pemahaman ini Pak. Barangkali nanti bisa dijelaskan biar di kelompok 1 dan teman-teman juga bisa lebih mengerti Pak terkait masalah aplikasi juga ya untuk evaluasi dan penutupnya. Mohon maaf Pak, izin dijelaskan Pak Oke. untuk 4C, Pak, Bapak Ibu, 4CS ini kan komponen inovatif di dalam RPP kan? Ya, jadi creativity, communication, critical thinking, collaboration, ya 4CS itu di browsing banyak sekali. Jadi ini berkaitan dengan kompetensi, kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik kita supaya kompeten, kompetitif di abad ke-21 kan begitu. Jadi harus punya kreativitas, kemampuan berkomunikasi, kemampuan berpikir kritis, kemampuan bekerja sama, kan begitu. Itu. Nah, Bapak Ibu, banyak ini bahan yang bisa ditayangkan, video yo ada, infografis yo banyak, gambar-gambar yo banyak terkait dengan 4CS 21st century learning. Nah, itu nanti akan muncul 4CS ini, creativity, communication, critical thinking, and collaboration. Itu Pak Wali. Kemudian pada bagian aplikasi turun ke bawah. Ke bawah Pak, aplikasi. Iya, Pak. Aplikasi itu maksudnya bukan Kahoot, bukan TikTok, bukan apa ya. Aplikasi di sini adalah penerapannya. Fasilitator minta peserta didik melihat barang yang mereka miliki. Nah, diidentifikasi barang sekeliling kita. Nah, mulai dari setelah itu sebutkan asal barang tersebut dari dalam atau luar negeri. Fasilitator mengenai. Jadi Bapak Ibu itu diminta untuk melengkapi dari marka itu MAR, kan begitu? Pak, Bapak, halo? Ya, halo Pak. Ya kan, Bapak Ibu diminta melengkapi MAR. Kemudian KA-nya itu sudah ada. MAR, evaluasi dan penutup. Evaluasi dan penutup itu berbeda ya. Tapi yang penting markanya tadi loh, MAR KA. Nah, itu. Nah, evaluasi penutup di situ, evaluasi terhadap pembelajaran dan penutup. Itu tidak termasuk bagian dari marka tadi. Jadi Pak Kolik, yang penting ke atas Pak, ke atas Pak. Yang penting adalah pada bagian mulai dari diri sendirinya, kemudian apa tadi A itu, aktivitas dan refleksi gitu. Itu dilengkapi. Nah, ini ke bawah. Nah, mulai dari diri, aktivitas, dan refleksi. Konsep kan enggak usah, konsep sudah ada. Oke. Iya Nah, konsep Pak Heru, 2. cuman
tadi yang saya bingungkan untuk menerapkan menuangkannya di sini itu barangkali bisa dicontohkan Pak Heru ya untuk kreativitinya di sini tuh nanti apa seperti apa gitu Pak biar kita kan Aktivitasnya, Mm-mm. ya silakan, bisa dalam bentuk permainan, bisa dalam bentuk diskusi, bisa dalam proyek, bisa dalam bentuk yang macam-macam. Ya, seperti tadi. Jadi konsep, gini loh Bapak Ibu, konsep itu kan niatnya mau dipahamkan kepada peserta didik. Konsep itu, konsep tentang ini apa itu 4 kunci abad 21, konsep tentang keberagaman, macam-macam. Itu Bapak Ibu harus ajarkan dengan cara memberikan pertanyaan pemantik, ya, dan aktivitas di mana peserta didik itu mengalami, dan kemudian setelah itu diajak melakukan refleksi. Nah, begitu. Nah, kalau misalnya contoh ini ya, tidak untuk mesti saya kadang apa ya, hanya kasih contoh 1-2 itu karena begini Bapak Ibu. Mohon maaf ya. Kalau saya memberi contoh itu pasti peserta langsung ikut dipakai. Itu kadang saya nggak seneng. Contoh Pak Abdul ya. Ini saya kasih contoh. Kemudian nanti Pak Abdul Qolik langsung pakai itu. Wah, ini kan contohnya dari Pak dosen, langsung tak pakai. Itu namanya Pak Qolik nebeng saya gitu. Makanya saya berharap itu kalau saya ngajar mahasiswa, saya kasih contoh mahasiswa contohnya sama plek dengan saya, itu saya nolak. Artinya apa? Mati. Ya. Lama-lama ini peserta berapa ini? 5 kali 5, 25. Saya diminta ngasih contoh 25 nanti. Yang nggarap nanti saya dong. Jadi saya kasih contoh, ini contoh, tapi Pak Abdul Qolik cari yang lain. Terkait dengan 4CS, bisa saja kan, ya, peserta didik itu diberikan contoh ini video orang sukses. Contohnya siapa? Pemiliknya Apple yang sudah almarhum itu, Steve Jobs. Steve Jobs itu ada nggak anak-anak itu ya, dia diberi video profil singkat 2 menit, 3 menit, atau selain janganlah Steve Jobs. Mungkin yang Bapak Ibu kenal B.J. Habibie. B.J. Habibie, almarhum B.J. Habibie. Mungkin Bapak Ibu tayangkan video 2-3 menit ringkas tentang profil ya riwayat hidup B.J. Habibie. Kemudian anak-anak diminta nyari tahu apakah B.J. Habibie itu orang yang kreatif, orang yang bisa berkolaborasi, orang yang sangat kritis, critical thinkingnya bagus, orang yang apa tadi? Apalagi tadi? Critical thinking, collaboration, activity, communication-nya bagus, begitu. Nah, kira-kira sosok yang sukses seperti Habibie, apakah dia memenuhi 4 skill tadi? Nah, gitu. Yang lain mungkin contoh diberikan lagi tokoh yang lain. Oh, ternyata memang orang-orang sukses itu dia orangnya yang berpikir kritis, orangnya dia bisa bekerja sama, tidak individualis, dia itu kemudian juga komunikasinya bagus, bisa menyampaikan ide dengan baik. Kalau dia nggak bisa menyampaikan ide yang baik, bagaimana bisa dieksekusi dan seterusnya. Nah, itu contoh Pak Abdul Qolik. Nah, jadi disuruh menganalisis apakah orang-orang sukses, orang-orang hebat itu memang dia punya kriteria itu semua. Nah, itu contoh di bagian aplikasi. Ya, di bagian aplikasi. Ya, seperti itu. Baik, Pak Heru, terima kasih atas penjelasannya. Kemarin di wisuda PPG, Bapak Ibu, itu pematerinya tuh ngomong gini, Bapak Ibu, kita kan pusing ya sekarang ya, bikin soal, tapi soal itu yang jawab bukan anak-anak, bukan siswa, tapi yang jawab itu Google. Sekarang yang jawab ChatGPT. Nah, gitu, kita bikin soal, tapi yang jawab malah ChatGPT. Mereka tinggal ketik di ChatGPT muncul. Makanya guru yang hebat adalah guru yang bisa membuat soal yang tidak bisa dijawab oleh ChatGPT. Kemudian Bapak Ibu tahu nggak contoh soal yang tidak mungkin bisa dijawab oleh ChatGPT? Belum, Pak. Apa Pak? Semua peserta gitu. Pertanyaannya seperti ini. Bagaimana bentuk fisik rambutnya Pangeran Diponegoro? Dari mulai warna dan jenis rambutnya. Itu aku yakin diketikkan di ChatGPT Pak Burhan, nggak tahu ChatGPT. Dan selama ini Pangeran Diponegoro itu digambarkan selalu pakai
sorban. Jadi nggak tahu warnanya apa, apakah hitam, apakah ikal, apakah sependek berapa, sepanjang berapa, nggak tahu kan? Nah, bagaimana anak-anak itu ditantang pertanyaan seperti itu mencari tahu? Ya kalau anak cerdas, kritis, ya tentu saja dia akan mencari tahu Pangeran Diponegoro silsilahnya dia dari siapa? Ada nggak silsilah orang tuanya dan seterusnya yang kemungkinan menunjukkan dia etnis apa, ras apa, dan begitu. Siapa tahu Pangeran Diponegoro ternyata ada darah Arabnya, darah Minangnya, dan seterusnya. Rata-rata rambutnya seperti apa? Lah dari situ bisa dilakukan pendekatan kira-kira rupa fisik rambut Pangeran Diponegoro itu seperti apa. ChatGPT mana tahu berpikir sampai seperti itu, Pak Burhan. Sama kalau Bu Wiwi tak tanya presiden mana? Presiden Kepulauan Seribu siapa? Siapa Bu Wiwi? Pak Jokowi. Presidennya Pak Jokowi. Nggak tahu ChatGPT ditanya gitu, paham nggak dia? Jadi analogi analitis kritis. Ya, gitu. Itu contoh Pak Abdul Qolik. Ya. Baik Pak Heru. Ya, terima kasih. Ayo, monggo kita berkreatif ya. Saya Guru stop share, Pak. Ya iya, enggak apa-apa, stop share. Masih share ya? Iya, masih share. Ada lagi terakhir? Belum kita tutup pertanyaan? Untuk upload di YouTube itu ada batas akhirnya mboten, Pak? Ya Allah Bapak Ibu. Tugasnya harus diupload malam ini. Lah kalau Bapak Ibu YouTube-nya diupload besok, lah ya wis telat tugasnya ya. Nah, berarti ini kita harus segera minta videonya nggak, Pak? Lah makanya kalau Zoom-nya nggak diakhiri, rekamannya nggak jadi dong. Oke, siap. Nggih, Pak. Siap. Nanti minta admin ya, jangan minta saya. Tapi Zoom itu kan setelah ditutup itu masih ada waktu sekitar setengah jam ya untuk rekamannya siap. Baik. Ada lagi? Boten enten. Nah, betul enten karena sudah pengen garap. Luar biasa itu ya. Memang betul-betul PPG itu menyita ya waktunya. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelum kita akhiri, mohon kita foto bersama-sama. Nah, ini siapa yang tolong saya nggak pakai laptop, yang pakai laptop nanti tolong ini ya di screenshot. Yang siapa yang foto ini? Nah, untuk penebusan dosa nih, Bu Leni nih. Ayo screenshot Bu Leni, tadi salah ngomong sampai akhir teman-temannya diambil semua jatahnya. Bu Leni ayo di screenshot ya, kita pose semua harus tampak. Kalau lebih dari satu layar. Pak, ya, Pak Eko harus... aja, Pak Eko Budi. Pak Eko, Pak Eko. Di Pak Eko. Pak Eko siapa? Pak Eko banyak di sini. Pak Eko Budi. Pak Eko Budi. Oke, di screenshot Pak. Nanti kita pose. Kalau lebih dari satu layar ya 2 kali digeser dulu layarnya ya. Siap. Satu. Ya Pak Eko ya. Nah, jangan sampai nanti ada yang ketinggalan. Ketinggalan nanti ya ditempelkan fotonya ya di pojok. Bapak Ibu ya foto yang baik ya. Tidak perlu memperlihatkan jari menunjukkan pilihan presiden, santai aja. Enggak kelihatan. Senyum enggak, Pak? Ayo diaba-aba Pak Eko, udah diem enggak tahu gitu. Pak masih mute Pak, Masya Allah. Ya, ayo. Ya Allah. Muncul Pak Ibu Hidayati. Ibu Hidayati. Masih mute itu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Saya kirim. Nah, good. 2 yang kedua. Sudah Pak, di PPG kelompok berapa itu? Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya mohon izin untuk jalan-jalan. Bapak Ibu juga silakan jalan. Ikut Pak jalan-jalan. Mau makan dulu Pak. Pak Bawo ikut ya. Lembur. Ikut ya jalan-jalan. Jalan lembur ini Pak. Ya, ada apa-apa.
Kebahagiaan dosen adalah melihat mahasiswanya semangat. Dan kebahagiaan mahasiswa melihat dosennya bahagia. Ya, oke. Amat bahagia, Pak. Kalau nilainya bagus, Pak. Yang penting nilainya bagus aman. Nilai aman. Pokoknya diupload ya, pokoknya diupload lengkap, insya Allah aman. Kalau nggak upload nggak lengkap, ya nggak jadi aman. Oke, alhamdulillah. Yang penting sehat. Ini wajah-wajahnya kan wajah-wajah tanggal muda toh, wajah-wajah tanggal muda, wajah-wajah siap bertempur di menjadi KPPS semua ya loh. Wah, ini apa Buyung Mak? Pejabat Pak jadi Buyung. anggota KPPS langsung ke dealer ambil Pajero. Pajero Pak itu. Pak Dayat mau ambil Pajero itu Pak Dayat itu. Aduh, Pak Dayat ini langsung Pak, saya ini KPPS Pak, langsung ambil Pajero. Pajero Pak itu Pak. Nah, coba dulu. Oke, Bapak selamat bertugas, Bapak Ibu. Mudah-mudahan sehat semuanya. Siap. Amin. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Ini sebentar, saya stop dulu rekamannya.